ingin masuk bersama dengan Anda mengenai soal kepenuhan Roh Kudus. Pertama-tama, apakah Roh Kudus? Roh Kudus atau Roh Allah itulah yang menghidupi kita. Masih ingat historinya? Ketika apa? Ketika Tuhan Allah meniup lubang hidung dari boneka tanah liat, yaitu Adam. Saudara, dan ditiup lubang hidungnya dengan nafas Allah. Lalu segera boneka tanah liat ini berdiri menjadi manusia yang hidup. Itu historinya. Jadi Roh Allah adalah yang memberi hidup. Ya, jangan lupa. Itu sebab dari buku yang pertama ditulis, yang paling tua dari 66 kitab dari Alkitab saudara, adalah kitab Ayub. Di dalam Ayub 33 ayat yang keempat, Elihu, salah satu teman dari Ayub yang memberi nasihat, yang memberi penghiburan kepada Ayub, yang sedang lokro, yang sedang marah sama Tuhan. Ayub sedang berani sama Tuhan lah, katakan demikian. Elihu memberikan nasihat yang luar biasa. Dan dia mengatakan dalam Ayub 33 ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, ini adalah keadaan yang Elihu katakan kepada Ayub. Seolah-olah dia berkata, lah Yub, kowe iki sopo janjani? Nek aku Yub, aku iki mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Nafas yang maha kuasa itu ditiupkan kepadaku Yub, sehingga aku bisa hidup. Lah nek kamu itu siapa? Kamu kok melawan kepada Tuhan? Kamu hidup dengan apa Yub? Seolah-olah Elihu sedang memberitahu kepada Ayub, kamu itu tidak benar nek kamu berani sama Tuhan. Kamu itu hidupnya itu dari siapa? Para kekasih, itu sebab saya ingin menegaskan, ya, supaya ini menjadi juga roh kehidupan kita. Katakan, roh kehidupan saya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Amin. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Nah, aku menjadi manusia yang bisa hidup karena ada Roh Allah di dalam hidupku. Konsep awal, Allah menjadikan kita anaknya dari roh. Ini konsep awal. Sama seperti konsep awal teologisnya, ketika Allah menjadikan alam semesta, maka itu dimulai dari firman. Dan firman ini katakan oleh Tuhan, Roh Allah melayang-layang di atas semua yang chaos. Keadaan dunia dewasa itu pada saat itu, pada momentum itu luar biasa. Semrawut, tidak karuan, gelap gulita, gas beracun, ledakan-ledakan nuklir. Terjadi istimewa luar biasa. Dahsyat. Roh Allah melayang-layang di atas. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang dan gelap, jadilah daratan, lautan, dan angkasa. Saudara, jadilah tanaman, jadilah binatang-binatang, baik binatang yang ada di dalam air, binatang di daratan, burung-burung, dan semua hewan yang terbang di udara, jadilah. Terakhir Tuhan membuat satu boneka tanah liat. Dan dia meniupkan nafasnya. Elihu mengingatkan Ayub. Yub, kamu kok marah sama Tuhan, ini kenapa sih? Kamu sok jagoan banget sih. Kamu tidak tahu bahwa kamu ini selama dihidupi oleh Roh Allah. Saudara, ini mengingatkan kita orang. Pada konsep awal, manusia bisa menjadi anak Tuhan. Kalau dia mempunyai Roh Allah, dia menjadi anak Tuhan. Saudara. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa seluruh Alkitab
ini ada benang merah yang satu saja. Spiritnya satu. Intinya satu. Jiwanya satu. Yaitu supaya orang-orang yang hidup dihidupi oleh Roh Allah. Untuk masuk di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Jadi dimulai dari anak duniawi. Kita lahir fana, semua yang fana. Semua keadaan-keadaan kita yang bisa hancur, inilah yang fana. Ya, semuanya duniawi. Itulah ketika saya dan Anda dilahirkan. Mulai belajar merangkak, berjalan, berlari, sekolah taman kanak-kanak, playgroup, dan sekolah berikutnya, pendidikan berikutnya. Saudara, anak duniawi. Saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan kita penuh dengan Roh Kudus, dia menghembusi kita. Dia menghembusi kita dengan rohnya. Maka kita bisa menjadi anak dia. Anak dia yang sah. Kita bisa menjadi anaknya. Apa sebab? Karena dia memberikan nafas kehidupan. Ya, konsisten dengan Ayub 33 ayat yang keempat tadi. Maka kita menjadi anaknya. Terus saya dan Anda, kita tidak bisa membeli hak kita untuk diangkat menjadi anak dengan uang kita, tidak bisa. Dengan kita punya intelijensia tidak bisa. Dengan kita punya semua keberhasilan. Segala pencapaian-pencapaian kita. Many people think that if they can reach so many things in their achievement, then they can do something great. And they can do something similar with God can do, they will do also. Ini sama sekali tidak benar. Jadi kalau saudara dan saya hidup nih sehebat mungkin, kita harus sadar aku dihidupi oleh Roh Allah. Jadi kita menjadi anaknya, merendah. Karena kita awalnya anak duniawi. Itu sebab kalau saya dan saudara menjadi anaknya yang benar, yang asli, anak Tuhan yang asli itu rendah hati. Dan ngawulo kepadanya sampai mati. Sampai masuk ke sorga. Dia tidak mempunyai maksud-maksud yang lain. Kalau dia berhasil, dia tetap rendah hati. Semakin dia dipercayai, semakin rendah hati. Saudara yang kekasih, ini yang kita harus pegang. Supaya apa? Rencana kita, rencana Allah di dalam hidup kita berhasil. Dia menjadi ayah bapak kita. Dan kita menjadi anaknya. Dan kita punya kuasa seperti yang diberikannya melalui perjanjian firman.